Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita asik belajar matematika dan materi yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah tentang ketepatan dan debit bagian pertama. Tapi sebelumnya, seperti biasa jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Siapa tahu video ini juga bermanfaat teman-teman kalian. Baiklah, dalam ketepatan kata kuncinya adalah kalian harus betul-betul memahami apa yang dikatakan satuan waktu. Ya. Lagi harus betul-betul memahami apa itu satuan waktu. Karena apa? Satuan waktu ini akan berfungsi untuk mengkonversi waktu. Satu contoh satuan waktu itu demikian. Kita ingatkan kembali, 1 menit ada 60 detik, kemudian 1 hari ada 24 jam. Ini adalah satuan waktu. Banyak sekali yang lain ya. 1 windu ada 8 tahun, 1 abad 100 tahun, 1 milenium 1000 tahun dan sebagainya. Banyak sekali. Dan itu harus betul-betul kalian pahami. Kemudian dalam konversi waktu, satu contoh ada soal 2 jam itu sama dengan titik-titik menit. Contoh yang kedua, 1 jam 20 menit itu sama dengan titik-titik detik. Nah, kita lihat jadwalnya. 2 jam sama dengan berapa menit? Kita lihat 2 kali 60 menit karena 1 jam itu sama dengan 60 menit. Ya, itu konversi waktunya. Sehingga kalau 2 jam sama dengan 120 menit. Kemudian jawaban yang kedua, soal yang kedua, 1 jam 20 menit itu sama dengan berapa detik? Kita lihat bahwa 1 jam itu ada 60 menit. Sedangkan ditambah 20 sama dengan 80 menit, dan 80 menit itu dikalikan berapa? 60 detik, karena 1 menit itu ada 60 detik. Kalau 80 berarti 80 dikalikan 60 detik, hasilnya adalah 4.800 detik. Jadi 1 jam 20 menit itu sama dengan 4.800 detik. Kalau kita dihadapkan dengan soal-soal semacam ini, sekarang pukul 10.27. Pukul berapakah 2,5 jam yang akan datang? Kita lihat kuncinya di sini bahwa 2,5 jam yang akan 2,5 jam itu sama dengan 2 jam lebih 30 menit. Ini kuncinya. Nah, kita lihat hasilnya, kita masukkan aja, kita tulis saja angkanya 10.27. Ya. Karena yang akan datang, ya, perhatikan, ini juga ditulis dulu 2.30. Caranya seperti itu. Kemudian diapakan? Dijumlah karena yang akan datang. Jadi kita memahami kalimatnya, perhatikan ya, 2,5 jam yang akan datang. Ya. Kemudian dijumlahkan berapa? 7 tambah 0 sama dengan 7, 2 tambah sama dengan 5, 0 tambah 2 sama dengan 2, satunya turun. Jadi yang baik-baik, 2,5 jam yang akan datang adalah pukul 12.50. Kemudian contoh yang kedua, saat ini pukul 16.45. Pukul berapakah 3 jam sebelumnya? Nah, tadi kembalikan ya. Kita lihat kuncinya juga sama, ada di 3,5 jam. Jadi 3,5 jam itu sama dengan 3 jam lebih 30 menit. Kita nyatakan ya, ditulis saja di sini 16.45. Kemudian 3 pas 3 itu dari sini, titik 30. 30-nya dari sini, perhatikan baik-baik. Katakan karena sebelumnya berarti dikurangi, maka hasilnya adalah 5 dikurangi 0 adalah 5, 4 dikurangi 3 adalah 1, 6 dikurangi 3 adalah 3, dan satunya turun. Maka perhatikan baik-baik, 3,5 jam sebelumnya adalah pukul 13.15. Itulah beberapa contoh, dan yang lain kita lihat kalau kita dibenturkan dalam kehidupan sehari-hari. Satu contohnya, soalnya demikian, Ali beserta orang tuanya melakukan perjalanan wisata dari kota A ke kota B selama 2 jam. Dari kota B dilanjutkan ke kota C selama 200 menit. Jadi A ke B 2 jam, B ke C adalah 200 menit. Jika berangkat dari kota A pukul 8, pukul berapakah tiba di kota C? Ya, kita lihat. Kita bahas, penyelesaiannya adalah demikian.
diketahui waktu tempuh kota A ke kota B 2 jam. Kemudian diketahui kota B ke kota C ditempuh selama 200 menit. Ini kita ya. Kemudian ditanyakan apa? Kalau pukul 8 berangkatnya, pukul berapa tiba di kota C? Ya, jawabannya adalah, kita pecahkan dulu 200 menit, kita konversi dulu ke jam. 200 menit itu ada berapa jam lebih berapa menit ya gitu maksudnya. Kita lihat caranya bagaimana, dibagi 60 ya. Jadi dibagi 60. 200 menit dibagi 60 menit. Biar ketemu jamnya. Maka hasilnya adalah 3 jam lebih 20 menit ya. Jadi 200 menit itu sama dengan 3 jam lebih 20 menit. Kalau sudah ketemu demikian, kita lihat 2 jam kita tarik penyelesaiannya ke sini, kemudian ditambah 3 jam 20 menit, ini hasil dari konversi 200 menit tadi. Kemudian sama dengan 5 jam 20 menit, ini jumlah totalnya. Jadi 2 ditambah 3 sama dengan 5, 20 menitnya mengikuti ya, ini mengikuti ya. Jadi 5 jam 20 menit. Maka ketika kita berangkat atau si Ali berangkat pukul 8, perhatikan tentunya ditambah 5.2 ya, 5 perhatikan titik 20 maksudnya 5.20, jadi sama dengan 13.20 atau pukul 13.20 menit. Jadi jika berangkat dari kota A pukul 8, maka tiba di kota C pukul 13.20. Contoh yang kedua, 5 tahun yang lalu umur Ridwan sama dengan umur Rahmat. Dan umur Ridwan sekarang 6 tahun. Berapa jumlah umur Ridwan dan umur Rahmat 1,5 minggu yang akan datang? Perhatikan. Diketahui jumlah umur kedua anak itu antara umur Rahmat dan Ridwan itu sekarang adalah 6 ditambah 6 sama dengan 12 tahun. Ingat, ini hanya mengecoh pemahaman kalian 5 tahun yang lalu ini sebagai pengecoh saja ya. Karena yang dipentingkan adalah usia sekarang. Nah, jadi masing-masing anak usianya 6 tahun, maka 6 ditambah 6 sama dengan 12. Ditanyakan berapa jumlah umur kedua anak itu setelahnya, artinya 1,5 minggu yang akan datang. Perhatikan baik-baik, kita pecahkan. 1,5 minggu itu sama dengan 1 minggu itu ada 8 tahun, setengahnya berapa tahun berarti? 4 tahun, maka 1,5 minggu itu ada 12 tahun. Kemudian ketemu sudah 12 tahun, maka dikalikan 2. 2 apa? 2 anak tadi, karena harus dijumlah. 12 tahun kali 2 anak ya. Kemudian ditambah berapa? 12 jumlah umur anak itu sekarang. Perhatikan, ini sama dengan berapa? Kita lihat 12 kali 2 anak sama dengan 24 tahun, ditambah berapa? 12 tahun. Jumlah anak usia sekarang kedua anak itu sama dengan 36 tahun. Jadi jumlah umur kedua anak itu setelah 1,5 minggu sama dengan 36 tahun. Demikian pembahasan kita, pembelajaran kita pada saat ini. Ada kurang lebihnya maaf. Sampai jumpa di lain kesempatan, dan jangan lupa tetap semangat dan terus semangat dalam belajar. Sukses buat kalian semua. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.